Dan mereka bertanya tentang haid. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang masalah haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan menyakitkan. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah untuk menjima istri-istri fil mahidi, dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka atau jimaklah mereka dari sisi yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري وشيخ عبد الوهاب خسبوة، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam majelis Ilmuddin, di antara majelis yang paling mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa bisa menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan beralih pembahasan pada pembahasan tentang ghusl atau tentang
mandi. Kita telah bahas terkait dengan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Sekarang kita akan membahas tentang mandi dan hadas besar. Ayat pertama yang akan kita bahas adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan mereka bertanya tentang haid. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang masalah haid. Qul huwa adha. Katakanlah bahwa haid itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan menyakitkan. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah untuk menjima istri-istri fil mahidi, dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka atau jimaklah mereka dari sisi yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222, menjelaskan tentang, yang pertama adalah tentang haid, adanya haid, dan yang kedua yaitu tentang keharaman menjima seorang istri yang sedang haid, dan bahwa bolehnya untuk menjima istri yang haid itu tergantung pada dua hal, yaitu putusnya atau berhentinya darah, dan yang kedua mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mahid di sini artinya adalah haid. Nah, masdar mim ya, dari hadha yahidu haidan wa mahidon. Sehingga anil mahid ay anil haid. Mereka bertanya kepadamu anil mahid, tentang mahid, yakni tentang haid. Dan ini adalah, ayat ini adalah dasar tentang adanya haid, bahwa haid itu ada, itu berdasarkan ayat ini. Dalilnya dari Al-Quran. Baiklah, kita akan membaca yang pertama adalah penafsiran dari Al-Imam An-Nasafi. Dalam tafsirnya, tafsir An-Nasafi, beliau mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahidi huwa masdarun yuqalu hadat mahidan ka qaulika jaa maji'an. Jadi hadat mahidon, fi'ilnya hadha, hadha yahidu haidan wa mahidon. Wa mahidon masdar mim dari kata hadha yahidu yang artinya adalah haid. Sama dengan jaa yaji'u jai'an wa maji'an. Maji'an mahidon, sama dengan itu. Bahwa maji'an itu haid, mahidon maji'an itu masdar, mahidon itu juga masdar. Itu dari sisi katanya, bahwa kata itu adalah berbentuk masdar.
yang artinya haid, haidon wa mahidon. Wa yas'alunaka 'anil mahid berarti wa yas'alunaka 'anil haid. Itu maknanya. Qul huwa adza. Qul huwa adzan ay al mahid syai'un yustaqdharu wa yu'dhi man yaqrubuhu. Katakanlah, mereka bertanya tentang haid, maka katakanlah Muhammad bahwasanya haid itu adalah adzan. Adzan di situ artinya sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Wa yu'dhi man yaqrubuhu, dan akan menyakiti orang yang mendekatinya. Itu haid itu huwa adzan, yang dimaksud haid itu adzan itu adalah bahwa haid adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan dan menyakiti orang yang mendekatinya. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi. Fa'tazilu artinya fajtanibuhunna. Fa'tazilun nisa ay fajtanibuhunna. Jauhilah perempuan-perempuan, artinya istri-istri kalian di waktu mereka sedang haid. Ay fajtanibu mujama'atahunna, artinya jauhilah menjima mereka, menggauli mereka. Menggauli artinya menjima mereka, itu kita diperintahkan untuk menjauhinya di saat istri sedang haid. Waqila innan nasara kanu yujami'unahunna wa la yubaluna bil haidhi wal yahuda kanu ya'tazilunahunna fi kulli syai' fa amara Allahu bil iqtisadi bainal amrayn. Dikatakan bahwa dalam sejarah orang-orang Nasrani, mereka kalau istri-istri mereka sedang haid, maka mereka tetap menjimaknya, dan mereka tidak peduli dengan haid dengan darah haid yang keluar. Mereka tetap menggaulinya, menjimaknya sebagaimana biasa. Itu orang-orang Nasrani. Sedangkan orang Yahudi kebalikan dari orang-orang Nasrani. Apabila istri-istri mereka sedang haid, maka orang Yahudi ini menjauhi istri-istri mereka dalam segala sesuatu. Bahkan dikatakan bahwa istri-istri mereka atau perempuan-perempuan yang sedang haid, maka mereka dibuatkan tempat khusus, dijauhkan dari rumahnya, karena mereka dijauhi ketika mereka dalam keadaan haid, dijauhi dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam hal hubungan suami istri, tetapi dalam segala sesuatu. Jika perempuan itu sedang haid, maka dia dijauhkan dari segala sesuatu. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi, kebalikan dari yang dilakukan oleh orang Nasrani. Kalau orang Nasrani tetap menggaulinya sebagaimana biasa, bahkan dijima di waktu haid. Kalau orang Yahudi itu dijauhi total, tanpa boleh mendekatinya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat Nabi Muhammad itu memerintahkan untuk berlaku sedang-sedang di antara keduanya. Tidak seperti orang-orang Nasrani, tidak juga seperti orang-orang Yahudi. Bersikap tengah-tengah di antara dua sikap. Dua sikap ini, yaitu sikap orang Nasrani terhadap perempuan istri mereka yang sedang haid, mereka tetap menggaulinya, tetap menjimaknya, dan antara orang-orang Yahudi yang mereka menjauhi secara total istri-istri mereka yang sedang haid. Dalam Islam di tengah-tengah di antara keduanya, yaitu fa'tazilun nisaa fil mahid, dengan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, bahwa yang dilarang
yang dilarang untuk mendekati perempuan atau istri yang sedang haid nanti adalah ada rincian, nanti akan kita sebutkan rincian. Tetapi dalam Islam kita yang pokok, yang pasti, yang tidak ada khilaf di antara para ulama adalah dilarang untuk menjimaknya. Ini yang semua ulama sepakat bahwa haram bagi seorang suami untuk menjima istrinya yang sedang haid. Hadirin rahimakumullah. Thumma inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf rahimahumallah yajtanibu mastamala alaihil izar. Wa Muhammadin rahimahullah la yujibu illa i'tizalal farj. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha yajtanibu syi'arad dam wa lahu ma siwa dzalika. Di sini ada perbedaan pendapat tentang makna fa'tazilun nisaa fil mahid. Dalam mazhab Hanafi, karena yang kita baca ini tafsir An-Nasafi yang bermazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid dan sahabat Imam Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa yang dijauhi oleh suami ketika istri sedang haid adalah mastamala alaihil izar. Maksudnya bagian badan istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut. Jadi antara badan anggota atau bagian badan di antara pusar dan lutut itu yang tidak boleh didekati. Artinya seorang suami tidak boleh bersenang-senang dengan bagian badan istrinya yang sedang haid di antara pusar dan lutut. Menyentuhnya pun tidak boleh jika tanpa hail. Jika tanpa hail, tanpa ada penutup kain misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Menurut siapa? Al-Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Abu Yusuf. Sedangkan sahabat Imam Abu Hanifah yang lain yaitu Muhammad bin Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, beliau berpendapat bahwa yang haram itu hanya jima. Jadi beliau tidak mewajibkan untuk menjauhi istri kecuali menjauhi farjinya saja. Artinya yang tidak diperbolehkan bagi suami terhadap istrinya yang sedang haid adalah menjimaknya saja. Adapun bersenang-senang dengan bagian badan di antara pusar dan lutut selain jima, maka itu diperbolehkan. Menurut Al-Imam Muhammad bin Hasan, sahabat dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yajtanibu syi'arad dam. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa yang dimaksud menjauhi perempuan yang sedang haid itu adalah menjauhi syi'arad dam, syiarnya darah. Syiarnya darah itu sebagian ulama mengatakan artinya sesuai dengan perbedaan pendapat yang tadi. Sebagian ulama mengatakan farjinya, sebagian ulama mengatakan ya izar yang menutup di antara pusar dan lutut. Artinya bagian tubuh perempuan yang sedang haid di antara pusar dan lutut. Tetapi diistilahkan dengan syi'arud dam. Di sini juga ada perbedaan pendapat dari para ulama yang dimaksud dengan syi'arud dam. Sedangkan selain itu, maka itu diperbolehkan bersenang-senang dengan bagian badan istri yang sedang haid di atas pusar dan di bawah lutut, maka itu diperbolehkan. Menurut sebagian ulama yang mengatakan haramnya tamattu
dengan bagian badan istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut. Wala taqrabuhunna mujami'ina aw wala taqrabu mujama'atahunna. Wala taqrabuhunna sesuai dengan khilaf yang terjadi di antara para ulama. Wala taqrabuhunna mujami'in berarti menurut pendapat yang mengatakan yang haram itu hanya jima saja, maka wala taqrabuhunna janganlah kalian mendekati perempuan-perempuan atau perempuan-perempuan yang haid, istri-istri yang haid dengan menjimaknya. Atau kalau mengikuti pendapat yang kedua, jika yang tidak diperbolehkan itu tamattu atau bersenang-senang dengan bagian tubuh istri di antara pusar dan lutut, istri yang sedang haid, itu maka wala taqrabuhunna artinya adalah wala taqrabu mujama'atahunna. Janganlah kalian mendekati untuk menjima istri-istri yang sedang haid. Berarti bersenang-senang dengan bagian badan yang berada yang bagian di antara pusar dan lutut ini juga diharamkan. Jadi ada dua penafsiran di sini ya. Ada dua penafsiran dari para ulama tentang wala taqrabuhunna. Fajtanibun nisa atau fa'tazilun nisaa fil mahid, kemudian wala taqrabuhunna. Satu penafsiran apa? Satu penafsiran yaitu diharamkan untuk menjima istri, hanya menjima istri ketika istri sedang haid, yang pertama. Yang kedua, bukan hanya menjima istri yang diharamkan, tetapi juga bertamattu atau bersenang-senang dengan bagian badan istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut. Sehingga ketika Allah berfirman wala taqrabuhunna juga dimaknai dengan dua. Wala taqrabuhunna mujami'in, mengikuti pendapat yang pertama. Kemudian wala taqrabuhunna wala taqrabu mujama'atahunna, mendekati jima itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang mendekati itu adalah tamattu atau bersenang-senang dengan bagian tubuh istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yathurna, kalau dalam ayat membacanya hatta yathurna. Tetapi ada yang membaca dengan qiraat lain hatta yatahharna. Jadi hatta yathurna, kalau tulisannya sama ya ta ha kemudian ra nun. Membacanya ada dua qiraat di sini. Yang keduanya sama-sama tergolong sebagai qiraat sab'a, qiraat yang 7, yaitu hatta yatahharna dan hatta yatuhurna. Kalau yang kita ikuti di Indonesia pada umumnya itu hatta yatuhurna. Kalau dibaca hatta yatahharna dengan tasydid, yatahharna dengan tasydid, itu adalah bacaan kufi selain hafaz, dalam qiraat selain hafaz. Sehingga kalau hatta yatahharna berarti artinya hatta yaghtasilna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian yang sedang haid, artinya janganlah kalian menjimaknya atau kalian tamattu dengan bagian badannya di antara pusar dan lutut hatta yatahharna, sampai mereka mandi. Kalau itu di tasydid ta-nya dan haknya hatta yatahharna. Wa asluhu, asal dari yatahharna itu adalah yatatahharna, mengikuti wazan tafa'ala. Jadi yatahharna asalnya tatahhara, yatatahharu.
kemudian karena dhamirnya hunna maka yatatahharna. Kemudian diidghamkan fa'udghimat ta'u fit ta'. Kemudian taknya diidghamkan, dimasukkan kepada ta'. Sehingga taknya hilang menjadi yatahharna. Karena kenapa diidghamkan? Liqurbi makhrajaihima. Karena makhrajnya dekat, antara ta dengan ta itu dekat. Asalnya yatahharna, kemudian taknya diidghamkan kepada ta menjadi yatahharna. Nah, itu prosesnya. Kenapa lafadznya yatahharna? Menurut satu qiraah. Satu qiraah apa tadi? Yatuhurna. Qiraah yang lain yatahharna. Yatahharna asalnya yatatahharna, mengikuti wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu, kemudian diidghamkan taknya ke ta menjadi yatahharna. Ai hatta yaghtasilna, sampai dia bersuci. Ghairuhum bisa difahami ya. Nah, ini sedikit harus jeli dan kita harus fokus berpikir. Karena pembahasannya juga pembahasan tentang bahasa. Ghairuhum artinya selain kufi, yathurna, itu bacaannya yathurna. Seperti yang juga kita baca di Indonesia pada umumnya, kita membacanya dengan yathurna. Ayang qati'u damuhunna. Kalau yathurna artinya tahura yathuru, artinya suci. Hatta yatuhurna, sehingga mereka perempuan-perempuan yang haid itu suci. Yang qati'u damuhunna, terputus darah mereka. Wal qira'atani ka'ayataini fa'amilna bihima wa qulna lahu ayaqrubahuma fi aktsaril haidhi ba'da inqita'id dam wa illam taghtasil amalan bi qira'atit takhfif. Dua qiraat ini seperti dua ayat. Tadi ada dua qiraat ya. Kita sambil biar tahu bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan banyak qiraat. Ayat ini dibaca dengan dua qiraat. Yang pertama adalah hatta yatahharna, yang kedua hatta yatuhurna. Al-Imam An-Nasafi mengatakan bahwa dua qiraat ini seperti dua ayat. Dua qiraat itu seperti dua ayat, sama dengan dua ayat. Ayat yang pertama berbunyi wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Ayat yang kedua berbunyi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jadi seakan-akan ini berapa? Dua ayat, bukan satu ayat. Karena dua qiraat itu menunjukkan dua ayat. Karena itu dua ayat sehingga dua-duanya sama-sama diamalkan, sama-sama kita amalkan. Nah, digabungkan hatta yatuhurna hatta yatahharna, berarti sampai suci dan mandi. Ayat yang pertama diamalkan bahwa janganlah kalian mendekati istri-istri yang sedang haid sampai suci. Kemudian yatahharna juga dipakai sampai mandi, berarti sampai suci plus mandi. Sudah suci dan sudah mandi baru boleh bagi suaminya untuk mendekatinya, untuk jima atau untuk tamattu dengan bagian badannya di antara pusar dan lutut. Nah, itu cara berpikirnya, bahwa dua qiraat itu sama dengan dua ayat. Karena itu kedudukannya dua ayat, maka dua-duanya ayat dua-duanya itu sama-sama diamalkan. Yang yadhurna hatta yadhurna diamalkan sehingga suci, artinya sehingga darahnya telah berhenti. Kemudian hatta yatahharna, sehingga dia mandi, maka dua-duanya diamalkan sehingga sampai suci dan mandi.
Wa qulna, dan kita katakan lahu ayakrubaha fi aktsaril haid. Ini menurut Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ya. Dan kita katakan bahwa bagi suami boleh mendekati istrinya fi aktsaril haid, dalam masa haid yang paling banyak, paling maksimal setelah terputusnya darah, meskipun belum mandi, dengan mengamalkan bacaan takhfif tanpa tasydid. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jika istri itu haid dan masa haidnya sudah mencapai masa maksimal. Masa maksimalnya dalam mazhab Hanafi itu adalah 10 hari. Masa maksimalnya adalah 10 hari. Berbeda dengan dalam mazhab Syafi'i yang masa maksimal haidnya itu 15 hari. Kalau dalam mazhab Syafi'i, aqallul haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Dan maksimalnya itu 15 hari. Kalau dalam mazhab Hanafi, maksimalnya itu 10 hari, minimalnya itu 3 hari. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, ini dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwasanya boleh bagi seorang suami itu untuk mendekati istrinya, artinya untuk tamattu dan untuk menjima istrinya ketika istri itu sudah haidnya sudah mencapai masa tertinggi, terbanyak, berarti sudah 10 hari, dan darahnya sudah berhenti meskipun dia belum mandi. Maka boleh untuk dijima menurut Imam Abu Hanifah dengan mengamalkan ayat yang tanpa tasydid, hatta yatuhurna wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Diamalkan ini. Bisa difahami? Jadi janganlah kalian mendekati istri-istri kalian yang sedang haid. Artinya janganlah kalian menjimaknya, janganlah kalian tamattu dengan bagian badannya antara pusar dan lutut sampai hatta yadhurna, sampai mereka suci. Nah, ini diamalkan dalam kondisi dalam mazhab Hanafi jika si istri itu sudah mencapai haidnya sudah mencapai batas maksimal yaitu 10 hari, darahnya sudah berhenti. Ini bisa diamalkan, dia sudah suci meskipun belum mandi, boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena apa? Ngikuti ayat hatta yatuhurna. Kemudian kalau kurang dari 10 hari, wa fi aqalla minhu la yaqrubuha hatta taghtasila aw yamdi 'alaiha waqtu sholati amalan bi qiraati tasydid. Apabila kurang dari 10 hari, misalnya haidnya masih 6 hari, masih 7 hari, maka tidak boleh bagi suami untuk mendekatinya dengan pengertian tadi itu, yaitu menjimaknya atau melakukan tamattu di antara pusar dan lututnya sampai istri itu suci dan mandi, atau sudah berlalu bagi perempuan itu waktu untuk mengerjakan sholat. Maka ini adalah untuk mengamalkan qiraat yang kedua yang dengan tasydid, hatta yatahharna. Semoga bisa difahami ya, semoga bisa difahami. Karena butuh fokus di sini antara hatta yatuhurna dan hatta yatahharna. Hatta yatuhurna artinya apa? Sampai suci. Sampai suci itu berarti sampai berhenti darah haidnya. Kalau hatta yatahharna berarti sampai mandi. Itu yang harus diingat dulu. Hatta yatuhurna berarti sampai berhenti darahnya, sampai suci. Kalau hatta yatahharna artinya sampai dia mandi, suci dan mandi.
Kalau dengan qiraat takhfif sampai suci itu diamalkan ketika dalam mazhab Hanafi ketika seorang perempuan haid dan sudah mencapai batas maksimal 10 hari, darahnya sudah berhenti, maka seorang suami boleh menjimaknya meskipun si istri belum mandi, belum bersuci. Kemudian untuk hatta yatahharna itu diamalkan jika seorang istri haid belum sampai mencapai batas maksimal 10 hari, tapi darahnya sudah berhenti. Maka di sini suami tidak boleh menjimaknya sampai istri itu mandi. Kalau sudah mandi, meskipun berhentinya itu masih misalnya 6 hari, 7 hari, maka kalau sudah mandi karena darahnya sudah berhenti mengalir, maka di sini suami baru boleh untuk menjimaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini uraian dalam mazhab Hanafi tentang pengamalan 2 qiraat yang dianggap 2 ayat, yaitu wala taqrabuhunna hatta yathurna dan wala taqrabuhunna hatta yattahharna. Katanya sama, bacanya yang beda. Lafadznya, hurufnya itu sama. Walhamlu ala hadza aula minal aqs. Memahaminya dengan ini itu lebih utama daripada kebalikannya. Kenapa? Li'annahu hina idzin yajibu tarkul amal bi ihdahima lima urifa. Mengamalkan ini lebih baik daripada kebalikannya karena dengan cara seperti itu maka bisa mengamalkan dua-duanya. Ayat dua-duanya, qiraat dua-duanya itu sama-sama bisa diamalkan. Hatta yathurna diamalkan, hatta yattahharna diamalkan. Kalau misalnya dipahami salah satunya tidak dengan rincian yang tadi disebutkan dalam mazhab Hanafi, maka berarti salah satu dari qiraat tidak dipakai. Kalau misalnya hatta yathurna saja, maka berarti hatta yattahharnya tidak dipakai. Kalau hanya dipakai hatta yattahharnanya saja, berarti hatta yathurna itu tidak dipakai. Padahal dua-duanya sama-sama qiraat dari qiraat Al-Quran, yang dianggap keduanya adalah 2 ayat. Wa inda Syafi'i, sekarang menurut Imam Syafi'i yang biasa kita amalkan, rahimahullah, la yaqrubuha hatta tatuhura wa tatahhara. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah tidak boleh bagi suami untuk menjima istrinya yang sedang haid sampai istri itu bersuci, sampai istri itu suci, hatta tathura, sampai dia suci, artinya darah haidnya sudah berhenti, wa tatahhara, dan sampai dia mandi. Dia bersuci artinya dia mandi. Jadi baru, ini dalam mazhab Syafi'i, baru setelah istri itu darah haidnya berhenti dan dia sudah mandi, baru boleh bagi suami untuk menjimaknya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Adanya perbedaan pendapat ini karena memang ada hadis, ya, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah apa saja kecuali nikah, yakni jima. Yang ini menunjukkan bahwasanya yang haramkan itu hanya jima saja. Sementara tamattu di antara badan perempuan atau istri yang sedang haid, di antara pusar dan lutut, itu diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daliluhu, ini kembali kepada yang tadi dalam mazhab Syafi'i, bahwa dalam mazhab Syafi'i bolehnya suami untuk menjima istrinya adalah ketika dia telah suci dan telah bersuci, sudah putus darahnya dan dia sudah mandi.
Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna. Lanjutan dari ayat itu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Kemudian berikutnya apa? Fa idza tatahharna fa'tuhunna. Apabila si istri-istri itu sudah bersuci, tatahhara. Ayat yang lanjutan ayat itu menggunakan apa? Tatahhara. Yang pertama menggunakan tahura yadhuru, hatta yadhurna. Kemudian faidza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, bukan telah suci. Jadi perhatikan ayatnya. Yang awal hatta yatuhurna, sampai mereka suci. Kemudian fa'idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci. Yang pertama sampai suci, kemudian yang kedua apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna, maka jimaklah mereka. Maka di sini apa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengumpulkan di antara keduanya. Hatta yadhurna, sampai dia suci, fa idza tatahharna, sehingga dia bersuci. Berarti suci dan bersuci dijadikan satu oleh beliau, sehingga dalam mazhab Syafi'i itu disyaratkan dua, yaitu sampai suci inqita'ud dam, darahnya sudah putus, sudah berhenti. Kemudian yang kedua adalah dia sudah mandi. Min haitsu amarakumullah, ay minal ma'tal ladzi amarakumullahu bihi wa halalahu lakum wa huwal qubul. Artinya menjimaknya dari kubul, karena memang yang halal adalah itu, sedangkan dari dubur itu diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini uraian dari para ulama dalam menjelaskan ayat ini. Jadi dari sini apa yang kita sampaikan kemarin di awal pertemuan kita, mengetahui ilmu qiraat dalam menafsirkan Al-Quran, ini menjadi syarat sebagai seorang mufassir. Karena kalau nggak tahu qiraat yang lain, maka bisa dia tidak memahami penafsiran, atau bisa salah dalam menafsirkan sebuah ayat yang memiliki qiraat yang lain. Hadirin rahimakumullah, ini adalah penjelasan dalam tafsir An-Nasafi. Sekarang kita beralih pada Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kalau ini mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Seorang faqih, ahli fiqih dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa amma tamattu'u faliqaulihi ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa innahu qad quri'a bitakhfifi wat tasydidi wal qira'atani fi sab'i. Fa amma qira'atu tasydidi fa sharihatun fi ma qulnahu. Sedangkan tamattu artinya tadi bersenang-senang dengan bagian tubuh istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut atau jima, maka larangan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Sesungguhnya, kata beliau, kata Imam Ramli, sesungguhnya ayat ini dibaca dengan takhfif dan tasydid. Takhfif berarti tanpa tasydid, atau dengan tasydid. Kalau takhfif berarti hatta yatuhurna, kalau tasydid berarti hatta yatahharna. Dengan takhfif tanpa tasydid dan juga dengan tasydid, dan kedua-duanya beliau mengatakan dua qiraat itu ada dalam termasuk qiraat sab'a.
berarti yang mutawatirah, yang diterima karena qiraat yang mutawatirah. Fa'amma, sekarang kalau qiraatnya adalah tasydid, fasarihatun fima qulnahu, maka itu sudah jelas seperti yang sudah kita katakan. Kalau hatta yatahharna sudah jelas, itu berarti sampai suci dan bersuci. Sampai suci dan bersuci. Kalau dengan tasydid hatta yatahharna, karena asalnya hatta yatatahharna. Kalau dikatakan sampai dia bersuci, sampai dia mandi, berarti setelah suci terlebih dahulu baru dia kemudian bersuci. Nah, itu sudah jelas. Nah, kalau takhfif sekarang, wa amma takhfifu fa in kana al-muradu bihi aidan al-ightisala kama rawahu Ibnu Abbasin wa jama'atun liqarinati qawlihi fa idza tatahharna fawadihun. Kalau dibaca takhfif dengan mengatakan hatta yadhurna, apabila yang dimaksud itu adalah mandi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, berdasarkan qarinah atau indikator lanjutan ayat itu fa idza tatahharna, maka ini juga sudah jelas. Nah, ini sudah jelas. Jadi hatta yadhurna itu diartikan hatta yatahharna. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna artinya sampai dia mandi. Apa qarinahnya yang menunjukkan itu apa? Indikator yang mengarahkan pemaknaan kata yadhurna dengan yatahharna itu apa? Yaitu lanjutan dari ayat itu yang mengatakan faida tatahharna. Maka menunjukkan bahwa yathurna itu artinya adalah yatahharna, maknanya. Nah, maknanya itu. Berarti menafsirkan qiraat yang kedua yathurna, qiraat yang yatahharna itu menafsirkan yathurna. Dengan indikator atau tanpa diuraikan seperti itu, kata setelahnya yaitu faida tatahharna itu sudah memberikan petunjuk bahwa kata hatta yathurna itu bermakna sampai dia bersuci, bukan sampai suci tetapi sampai dia bersuci. Wa in kana al-muradu bihi inqita' al-haidhi faqad dzakara ba'dahu syartan akhar. Jika yang dimaksud itu adalah berhentinya darah haid hatta yadhurna, sehingga dia suci, berhenti darah haidnya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan syarat yang lain setelahnya, yaitu faida tatahharna, suci, kemudian ada syarat yang lain yaitu sampai mereka bersuci. Maka dua syarat itu dua-duanya harus dipenuhi untuk seseorang itu, seorang suami bisa menggauli atau menjima istrinya selepas mereka haid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjadi jelas bagaimana para ulama itu menafsirkan dengan berbagai versi, ya, dengan berbagai versi penafsiran yang kesimpulannya ada khilaf di antara para ulama. Jadi hatta di sini yang perlu mungkin sebagai kesimpulan dari pembahasan kita tentang penafsiran ayat ini, yaitu wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna. Di sini bisa dikatakan begini, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna itu diartikan suci. Tetapi untuk bisa digauli ada syarat selain suci, yaitu faida tatahharna, yaitu dia sudah bersuci, sudah mandi. Satu. Yang kedua,
Fa wala taqrabuhunna hatta yathurna, langsung yathurna itu diartikan dengan apa? Langsung diartikan dengan bersuci. Karena lafadz setelahnya itu faidza tatahharna. Yang itu memberikan petunjuk bahwa kata yathurna itu artinya adalah yatahharna. Yaitu sampai dia bersuci. Kalau dia dikatakan telah bersuci, maka berarti kalau dikatakan dia sudah bersuci, maka berarti sudah suci. Atau yang ketiga, langsung kita memakai qiraat yatahharna. Qiraat yatahharna wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Maka di sini sudah jelas yang dimaksud berarti sampai perempuan itu suci. Jadi sampai perempuan itu suci bisa dijelaskan dengan dua. Yang satu dengan yathurna, dengan makna yatahharna, dengan indikasi kata setelahnya faidza tatahharna. Yang kedua dengan qiraat lain dari ayat ini, yaitu hatta yatahharna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini insya Allah yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Masih kita akan membahas tentang hadas besar lainnya, tetapi apabila kita lanjutkan nanti akan terpotong, sehingga kita cukupkan dengan pembahasan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu tentang haid. Bahwa haid adalah salah satu dari hadas besar. Jika seseorang perempuan itu mengeluarkan darah haid dan darahnya telah berhenti, maka dia ketika akan melaksanakan sholat diwajibkan untuk bersuci dengan cara mandi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.